Wabah penyakit mulut dan kuku hingga saat ini belum juga berakhir. Sedangkan Hari Raya Idul Adha akan segera dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan? Setiap tahun, umat Muslim melaksanakan Hari Raya Idul Adha dengan berkurban. Hari Raya Idul Adha pada tahun ini telah ditetapkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Seperti yang kita ketahui, Hari Raya Idul Adha pada tahun ini berlangsung di tengah wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang biasa dijadikan sebagai hewan kurban oleh umat Muslim terutama di Indonesia. Dengan adanya wabah PMK di Indonesia, apakah akan berdampak bagi pelaksanaan kurban? Hewan ternak yang dijadikan sebagai hewan kurban memiliki syarat-syarat tertentu. Salah satunya yaitu hewan harus dalam kondisi yang sehat. Sehingga masyarakat Muslim harus lebih berhati-hati dalam memilih hewan kurban supaya ibadah yang dijalankan lebih sempurna. Jadi gini, ada dua dampak yang pasti. Yang pertama tentunya ketersediaan sapi-sapi atau hewan-hewan kurban itu akan berkurang. Ya, karena beberapa daerah sebagai pusat untuk ternak seperti Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah hampir semua merata terserang penyakit itu. Jadi mungkin kelangkaan mungkin ada, tapi pemerintah kan sudah menjamin ya bahwa banyak segera dilakukan penanganan sehingga sapi, kambing, domba, kerbau itu masih bisa terkendali harapan kami. Tapi pasti ada dampaknya. Yang kedua, di samping ketersediaan otomatis kemungkinan kan karena permintaannya tetap tapi supply-nya itu berkurang ya mungkin harga akan naik. Nah, ini dan yang ketiga ada efek bagusnya yaitu orang-orang akan menjadi lebih perhatian terhadap kesehatan dari ternak-ternak kurban itu. Ya, jadi gini, dengan adanya wabah PMK di Indonesia ya akhir-akhir ini, kan beberapa daerah sudah dilaporkan banyak kasus ya. Nah, untuk itu maka dengan adanya wabah PMK ini banyak yang terdampak, khususnya hewan ternak yang berkuku belah. Nah, padahal untuk penyelenggaraan hewan kurban kan kita membutuhkan ternak-ternak yang seperti itu ya, seperti sapi, kambing, domba. Nah, itu semuanya itu terdampak. Karena apa? Karena penyakit ini sangat menular. Jadi di sapi itu mudah sekali tertular penyakit ini dan kemudian hewan yang lain juga. Tetapi untuk hewan-hewan yang lebih muda ini lebih banyak menimbulkan dampak yang lebih khusus, terutama dia bisa menimbulkan kematian dan beberapa akibat yang lain dia bisa menurunkan produksi, contohnya pada sapi perah. Maka untuk kaitan ini dengan apakah dia berdampak terhadap pelaksanaan hewan kurban tentu saja ada ya. Karena dengan hewan-hewan yang terserang penyakit PMK ini, dia akan menjadi tidak sehat, tidak layak untuk digunakan sebagai hewan kurban. Nah itu dampaknya seperti itu. Kabarnya, virus PMK tidak dapat menular ke manusia karena perbedaan reseptor yang ada pada hewan dan manusia. Apakah pernyataan tersebut benar? Lalu, mengapa PMK bisa berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kurban? Ya, kalau dari sisi kesehatan kan kita sudah mahfun bahwa orang-orang atau manusia tidak akan tertular oleh virus PMK ini. Kita tahu bahwa virus PMK ini proteinnya hanya akan berikatan dengan reseptor integrin. Integrin itu hanya ada pada hewan-hewan berkuku belah, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, unta, kemudian babi. Nah di Indonesia mestinya karena kurban ya yang paling banyak dampaknya adalah pada sapi dan kambing domba. Tapi dalam hal ini satu yang ya melegakan lah ya,
virus ini tidak bisa menyerang manusia karena manusia tidak punya reseptor tersebut. Nah, itu dampaknya ya. Tapi secara langsung memang tidak, tapi secara tidak langsung mestinya hewan PMK ini akan mempengaruhi juga ya. Satu tentang ketersediaan tadi, yang kedua harapan kami ya tidak menyurutkan orang untuk berkorban. Ya, menurut secara ekonomi ini cukup signifikan menurut saya. Ya. Ya, jadi kalau untuk perbedaan reseptor ini kebetulan yang pernah saya dapatkan ya dari beberapa referensi itu menyebutkan salah satunya adalah referensi di jurnal virologi. Di sana disebutkan untuk virus PMK ini di hewan itu memang diketahui dia memiliki reseptor seluler yaitu alfa V1, alfa V3 dan alfa V6 yang itu merupakan reseptor yang dibutuhkan untuk infeksi virus ke dalam sel hewan yang terinfeksi. Nah, untuk manusia ini kebetulan karena kasus di manusia itu sangat jarang. Ya, ada ya dulu yang pernah dilaporkan menderita sakit setelah mengkonsumsi susu yang tidak dipasteurisasi dan juga daging yang tidak dimasak dengan sempurna, tetapi karena kasus itu jarang, sehingga mungkin penelitian-penelitian tentang apakah yang membedakan antara virus dengan yang ada di human ya, jadi reseptor yang ada di animal maupun human itu tidak banyak diulas. Jadi saya rasa bukan karena reseptornya itu ya, tetapi karena memang kejadian di manusia itu sedikit, meskipun virus ini berpotensi untuk menimbulkan penyakit juga pada manusia. Sudah ada laporan yang menyatakan demikian. Meskipun itu sekali lagi ya, saya tekankan itu jarang dan memang hanya kalau manusia itu mengonsumsi susu dan daging yang tidak dilakukan dengan baik. Contohnya tidak dipasteurisasi maupun tidak dimasak dengan benar. Virus PMK hanya menyerang pada hewan kurban seperti sapi, kambing, dan kerbau, yang merupakan hewan berkuku belah yang diketahui sangat rentan terserang virus PMK. Maka dari itu, kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama dalam pemilihan hewan kurban. Kalau kita terkait korban ya sapi paling rentan karena memang gejalanya klinisnya itu nampak jelas ya. Kita tahu gejala paling awal itu kan hipersalivasi. Kemudian gejala terakhir muncul adalah pada kukunya ya, sehingga terjadi pincang. Kalau kambing domba memang ada tapi kan tidak terlihat jelas gejala klinisnya. Nah, mestinya pertanyaan ini terkait dengan bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai panitia kan melihat ini. Maka yang paling harus diperhatikan adalah satu, panitia harus perhatian ya. Jadi kalau selama ini kan udah belantik datang, sapi turun nggak diperhatikan. Tapi sekarang pesan saya panitia harus memantau sejak pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan sebelum disembelih, yaitu apabila ada gejala-gejala mengarah ke PMK seperti hipersalivasi, ada luka kayak sariawan ya di cuping hidung, di gusi, di lidah. Nah, ini sebaiknya segera lapor. Karena penyakit ini tuh bisa disembuhkan asalkan cepat, kemudian penanganannya juga tepat. Pengolahan, ya. Jadi kalau untuk pengolahan itu jadi nanti juga kita harus memperhatikan setelah hewan dipotong ya. Itu kita kan harus memeriksa, diperiksa secara postmortem ya istilahnya. Itu betul-betul harus dipastikan bahwa tidak ada gejala yang mendukung ke arah PMK ya. Dalam memilih hewan kurban, masyarakat harus mengetahui perbedaan antara hewan sehat dan hewan yang terkena PMK. Selain itu juga, masyarakat diharapkan untuk mengetahui cara pengolahan dan pendistribusian daging kurban agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita bicara hewan yang terserang penyakit PMK, tanda yang umum itu sangat jelas ya. Diawali biasanya dengan
demam ya. Demam atau panas yang berlebih ya, karena reaksi tubuh sendiri terhadap infeksi dari penyakit, itu biasanya demam itu lebih dari 39 derajat Celcius. Dan itu bisa berlangsung beberapa hari. Nah, jadi demam. Kemudian tanda yang lain yang lebih umum itu adalah munculnya air liur yang menetes terus ya, atau istilahnya hipersalivasi. Itu keluar terus baik dari hidung ya, dari rongga mulut itu terus menetes. Nah, ini yang paling umum itu terlihat gejalanya hipersalivasi. Nah, selain itu juga di dalam rongga mulut itu juga bisa ditemukan lepuh-lepuh. Jadi lepuh-lepuh itu bisa di bibir ya, di lidah, kemudian di pipi bagian dalam itu ada lepuh-lepuh. Nah, biasanya itu lepuh vesikula gitu ya istilahnya ya. Dan selain itu lesi-lesi juga ditemukan di kaki ya, di teracaknya. Itu menciri untuk gejala PMK. Nah, kalau sehat itu tentu saja tidak terlihat ya. Nah, khususnya yang sehat itu kadang-kadang ada hipersalivasi juga ya. Tapi itu bisa dibedakan. Kadang-kadang kalau peternak itu mengikat terlalu kuat ya, itu bisa juga muncul hipersalivasi. Jadi kita harus melihat apakah ini karena tali ataukah memang terus-terusan ya dia karena memang sakit. Jadi ditambah dengan panasnya yang tinggi dan lain sebagainya. Kita harus juga menanyakan ke peternak itu seperti itu. Jadi kalau ini ya, karena itu ada fikihnya, yang pertama mestinya dari hewannya itu sendiri dewasa. Nah, dewasa itu dalam bahasa hadis namanya musinah ya. Nah, dewasa itu musinah karena sapi itu tidak punya KTP, tidak punya KK, maka paling gampang adalah dengan melihat gigi, struktur gigi yaitu poel. Nah, poelnya itu kita memakai poel 2 atau umur 2 tahun itu sudah dewasa. Nah, tinggal nanti hewan itu ketika datang dilihat apakah dia sudah berganti atau belum. Ya, kalau sudah berganti. Jadi sekali lagi poel bukan tanggal ya atau ompong ya. Jadi kalau sapi ompong bukan poel karena di lapangan ada sapi-sapi yang dilepas dicabut oleh belante yang untuk membuat dia poel atau dewasa. Nah, saya tekankan itu tidak benar. Yang kedua, mestinya tidak dalam keadaan sehat ya. Sehat itu ciri hewan sehat itu satu, ceria wajahnya. Yang kedua, bulunya halus tidak kusam. Kemudian yang ketiga, dari lubang-lubang alami tidak keluar cairan yang tidak normal. Ya, yang keempat itu dia tidak pincang atau dia sehat normal. Yang kelima, dia responsif. Nah, responsif itu kalau ada sesuatu pengaruh dari luar, sinar atau suara, dia akan respon. Respon sapi itu kan ada satu, dia akan melihat ya atau memandang sumber yang mempengaruhi. Yang kedua, telinganya ya. Jadi sapi itu telinganya itu kan kalau ada respon dia akan jepiping gitu atau tegak gitu. Nanti yang penting juga adalah dia mau makan dan minum itu yang paling gampang. Lalu cuping hidung atau sering dikenal dengan cingur atau congor itu lembab. Ya, lembab atau bahasa Jogjanya umes ya. Fatwa Majelis Ulama itu sudah mengizinkan bahwa sapi-sapi yang mempunyai gejala ringan atau sudah dalam fase kesembuhan itu sah untuk kurban. Tapi tentunya selalu ingat ada klausul darurat dalam hal ini. Jadi ini kan jadi perdebatan ya bahwa kalau yang sakit boleh itu kan seperti bertentangan ya. Tapi sebenarnya kalau itu dalam klausul darurat, karena ini kan masa inkubasinya 4 hari. Kadang-kadang waktu beli kan masih sehat, tapi muncul gejala klinis di hari ke-4. Nah ini yang harus dipikirkan. Makanya Majelis Ulama menurut saya asalkan itu ada klausul darurat, saya secara pribadi setuju untuk itu sah sebagai kurban. Ya, jadi ini yang mungkin menjadi masalah ya, karena kan pada saat memilih mungkin kan kita tidak tahu ya apakah itu memang sakit atau tidak. Mungkin hewan ini carrier ya atau pembawa. Nanti baru setelah kemudian pada saat pemotongan ya mau hari H ya. Mungkin sebelum waktu milih kan mungkin bisa agak lebih lama ya, mungkin 1 minggu sebelumnya atau pada saat pemotongan itu kan
baru ketahuan, oh kok terus panas, terus kemudian hipersalivasi ya. Nah itu kalau sudah ada gejala seperti itu ya, kalau biasanya lebih lanjut itu kan dia nggak mau makan. Ya, jadi kita juga harus ngetes juga, nggak mau makan itu sebelum dipotong itu kan seperti kita, hewan itu jam 5 sore sebelum dipotong, besok paginya misalnya dipotong ya, itu harus istilahnya diberi makan dulu. Nah besok paginya, ya seperti sahur gitu ya, besok paginya itu dicek apakah dia mau makan atau tidak. Jadi ada SOP tentang prosedur pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku. Ini terbaru, baru dikeluarkan kemarin. Jadi kalau ada yang sakit itu harus segera diisolasi, ya. Diisolasi, dipisahkan, pokoknya benar-benar terpisah dari hewan yang sehat. Nah, yang kedua, kemudian hewan ini tidak diizinkan untuk dipotong. Kalau berdasarkan edaran tersebut itu berarti kalau tidak diizinkan dipotong itu terlihat gejalanya lebih parah. Jadi panasnya lebih tinggi, ininya banyak, kemudian mungkin sudah tidak mau makan dan mungkin dia juga ambruk itu ya, nggak mau, pokoknya terlihat sekali kalau dia tidak sehat. Nah kemudian yang selanjutnya itu dari lampiran tersebut juga dinyatakan hewan diizinkan untuk dipotong, tetapi selanjutnya nanti akan ada perlakuan terhadap daging atau karkas dan jeroannya serta ikutannya. Nah kemudian kalau hewan yang sakit kemudian seharusnya memang diobati terlebih dahulu sampai dia sembuh. Nah, nanti kalau sudah lewat hari H untuk penyembelihan, ya tentu saja nggak jadi buat hewan korban. Ya. Jadi yang jelas panitia korban itu ya kalau mendapatkan hewan yang sakit seperti itu harus segera lapor ya ke dokter hewan. Ya, supaya dokter hewan itu bisa segera memutuskan apakah ini bisa kemudian dipakai untuk hewan korban sah ya. Sah itu artinya sehat kan ya. Sehat itu apa saja, kan itu hanya dokter hewan yang tahu. Ya, jadi mungkin saya perlu menekankan juga yang sehat dipakai untuk hewan korban, yang sah itu yang pertama sehat ya, fisik dan klinik ya. Kemudian yang kedua tidak cacat, cukup umur ya. Tidak cacat itu tadi juga tidak pincang, tidak buta. Kemudian cukup umur itu 1 tahun untuk kambing domba, kemudian 2 tahun untuk sapi ya. Kemudian ada juga peraturan yang menyatakan bahwa hewan korban harus membawa surat keterangan kesehatan hewan. Jadi SKKH itu wajib ada. Oke, baik ya. Jadi gini, kenapa kita harus berhati-hati meskipun boleh dikonsumsi. Jadi dagingnya aman dikonsumsi. Ini yang perlu saya tegaskan ke halayak ini. Aman dikonsumsi. Artinya tidak membunuh atau membuat sakit. Karena ada perbedaan reseptor integrin tadi. Tapi yang kedua, bahwa perlu diingat, virus ini penyebarannya luar biasa. Dia bisa bertahan di udara, karena ini strain O ya kita itu bisa sampai 1 bulan. Airborne itu. Nah, beda misalnya COVID-19 itu kan, kalau tidak ada inang kan hanya hitungan jam. Tapi ini enggak, bisa panjang. Sehingga bisa menjadi epicentrum. Masjid yang tidak berhati-hati itu. Yang kedua, dia bisa, virus ini bertahan untuk menyebar sampai 50-60 km. Ya, jadi kalau untuk hewan yang PMK itu ada aturannya ya, boleh dikonsumsi atau tidak. Nah, jadi kalau memang tadi mungkin tidak begitu parah ya, itu memang bisa ya, karena dagingnya juga masih aman untuk dikonsumsi ya. Tetapi kita juga harus mengingat ya, kita harus melihat dulu PMK-nya ini seperti apa. Karena syarat tadi kita dari awal kan harus menyatakan bahwa ini sehat. Sehat itu artinya aman, sehat, utuh, dan halal. Aman itu terbebas dari mikroorganisme yang mengganggu, sehat, berasal dari hewan yang sehat ya, dan lain sebagainya, utuh dan halal itu jelas ya. Nah itu ya, jadi kalau memang daging kurban itu memang ya kalau harapan saya itu tidak PMK ya, itu nanti tetap saja untuk menghindari dia nanti terkontaminasi untuk PMK dari lingkungan mungkin ya, kita harus melakukan treatment atau perlakuan pada daging kurban ya. Salah satunya yaitu
dikemas dalam kantong yang terpisah dari kemasan jeroan. Kemudian kantong atau wadah itu harus terbuat dari bahan yang bersih dan tidak toksik. Kemudian pendistribusian daging itu juga harus dilakukan kurang dari 5 jam. Nah, jeroan sebelum didistribusikan ini juga harus direbus terlebih dahulu. Itu tadi ya, minimal 70 derajat Celcius 30 menit. Nah, kenapa ini harus kurang dari 5 jam? Ini juga harus kita ketahui karena waktu 5 jam atau dalam kurun waktu 4 jam itu adalah waktu yang ideal atau optimum untuk pertumbuhan mikroorganisme. Ya, jadi untuk pertumbuhan mikroorganisme itu dalam waktu itu sudah nanti akan berkembang atau membelah diri secara biner ya, nanti berlipat-lipat itu ya Mbak ya. Itu jadi dalam waktu itu sehingga dalam waktu kurun kurang dari 5 jam itu diharapkan sudah didistribusikan. Nah, nanti kalau kurang dari 5 jam itu masih ada di lokasi penyembelihan ya memang atau belum bisa didistribusikan, itu harus disimpan dulu atau diletakkan dalam suhu yang dingin di bawah 4 derajat Celcius ya, atau bahkan dibekukan. Nah, jadi setelah diterima oleh penerima kurban, daging kurban itu tidak boleh dicuci ya. Jadi dia harus langsung dimasak, direbus dulu 30 menit dengan air mendidih atau 70 derajat Celcius. Tapi paling bagus ya air mendidih ya. Nah, untuk mematikan atau menginaktivasikan virus PMK. Nah, kemudian kalau daging tidak langsung dimasak atau akan disimpan di freezer, maka daging bersama kemasannya kemudian disimpan terlebih dulu pada suhu dingin atau refrigerator itu ya, selama kurang lebih 24 jam. Kemudian setelah nanti dimasak, bekas kemasannya itu pun harus juga diperlakukan secara khusus, yaitu direndam dulu dengan larutan pemutih ya. Biasanya yang kita pakai sehari-hari itu Baiklin, tetapi harus diencerkan terlebih dahulu sebelum dibuang kemasannya itu. Ini untuk apa? Untuk mencegah pencemaran virus ke dalam lingkungan. Wabah PMK memang memiliki resiko penularan penyakit yang tinggi terhadap kesehatan hewan, bukan terhadap kesehatan manusia. Hal tersebut dikarenakan PMK bukanlah zoonosis. Namun, masyarakat harus tetap berhati-hati dalam memilih hewan kurban karena salah satu syarat hewan kurban adalah sehat tanpa cacat. Selain itu, masyarakat harus menjaga kebersihan dan higienitas daging hasil kurban, serta mendukung upaya untuk mencegah penyebaran virus PMK ini.